Makanya menurut teori pacaran fil Qur'anil Karim, laki-laki yang sukses menggait perempuan itu laki-laki yang agresif. Nggak percaya, Mbak? Jangan. Walaupun sampean ganteng tapi nggak agresif, kalah dengan yang wajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah wa musallian ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa bertatap muka di tempat ini dengan penuh marhaban. Selamat datang kepada Hadratul Mukarram Dr. Kiai Haji Musta'in Syafi'i dari Jombang. Ini suatu kehormatan bagi kita bersama. Jombang Situbondo itu kalau diukur jarak masafatul qasr min haitsul jism, fisik itu ba'id. Tapi kalau secara rohaniyah qarib, bahkan sangat akrab sekali. Kenapa demikian? Karena salah satu hal yang tertulis dan keluar dari lisan almarhum Kiai As'ad Al-Ma'hadul Ali Salafiyah Syafi'iyah ini memilih jurusan Qismil Fiqh sebagai bentuk pelaksanaan dari wasiat gurunya Kiai Haji Hashim Asy'ari. Berarti disinilah rohani Jombang lahir, tidak hadir di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo sejak dulu. Sekarang kita didatangi oleh ahlul ilm, Dr. Kiai Haji Musta'in. Insyaallah sanad ilmunya itu la syakkah wa la raibah muttasil bihadratil Syekh Kiai Hashim Asy'ari Tebuireng. Dengan demikian berarti kita adalah nyambung sanad dengan beliau. Kiai Hashim ahli hadis, beliau adalah ahli tafsir. Suatu ilmu yang tidak bisa terpisahkan. Ahlul hadis juga ahli tafsir. Karena kita tidak bisa ingkari bahwa ada bagian tafsir, tafsirul Quran bis sunnah. Oleh karena itu kami mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban, dan kami semua tasyarrafna bihudurikum wa jazakumullahu ahsanal jaza. Yang terhormat Kiai Musta'in dan seluruhnya yang hadir, kalau tadi beliau dikomentari bahwa ini adalah ahli tafsir, tapi ada satu komen mengatakan ahli tafsir di bidang humor, ya gitu ya. Memang Al-Quran itu juga menampilkan soal humor. Kalau soal bicara humor gitu, saya teringat dengan apa yang pernah disampaikan Kiai As'ad ketika mengumpulkan ketua kamar gitu. Beliau itu humoris, Kiai. Jadi ada salah seorang ustadz yang kawin waktu itu, kemudian beliau mengomentari di forum, fa'tu harathakum anna syi'tum. Terus menyebutkan ayat yang lain, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Tapi ada waqaddimu li anfusikum. Lalu beliau mengatakan waqaddimu li anfusikum, wahai kaum laki-laki, Anda mau mencangkul sawah, Anda punya cangkul, jangan lupa waqaddimu li anfusikum ajamu mana. Jadi laki-laki mengenai perempuan terus jamu. Maknanya waqaddimu li anfusikum, jangan lupa utamakan keselamatan, jangan memalukan Anda di depan orang perempuan. Itu beliau bilang, dari mana min haitsu amarakumullah? Min anna syi'tum. Min haitsu masyi'tum, syi'tum gitu. Dari mana saja Anda kehendaki. Minal a'la wal asfala minal janibi syimal. Ya kullul jihad itu adalah min haitsu amarakumullah. Itu kayak gitu. Itu tafsir humor tapi sex education. Saya kira demikian. Kalau bicara begini nanti saya takut terlalu larut, tapi intinya bahwa
Mahat Ali Salafiyah Syafiyah Sukurjo, terutama saya sendiri, saya satu grup di Facebook dengan beliau, di mana di WhatsApp, menjaga mar'ah Jawa, Maruah NU Jawa Timur, dan beliau kadang-kadang memang sangat serius memposting makalahnya. Saya baca semuanya itu, terima kasih di situ, dan juga kadang-kadang memang sering humor beliau menyampaikan itu, karena memang dunia ini tanpa humor itu akan binasa. Serius sekali, terlalu serius itu hancur alam ini. Pendek umurnya semuanya itu. Dan humor semuanya juga akan cepat binasa karena harus tawasud bainal humor wa serius. Itulah faham wasatiyah, moderasi milik Nahdlatul Ulama. Saya kira demikian. Terima kasih, dan kami semuanya menyampaikan alhamdulillah. Kita simak bersama apa yang akan disampaikan beliau. Jangan lupa catat, tapi tidak usah like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin saya perlu cerita dulu Kiai, bahwa di acara Mahat Ali beberapa tahun lalu yang diselenggarakan di Tebu Ireng, Kiai juga menjadi salah satu narasumber saat itu, dan yang saya sangat ingat mengenai materi yang beliau bahas tentang ayat iddah wafat itu. Apakah ayat iddah wafat itu masih harus terus diterapkan ketika ada perempuan yang selama hidupnya mendapatkan kekerasan dari suaminya, atau sebelumnya memang suaminya sudah sakit cukup lama, stroke gitu, dan tidak memberikan nafkah dohir ya. Kalau batin itu senyum itu ya, kalau dohir itu kan nafkah dohir. Apakah itu juga masih harus masa iddah wafat juga? Nah, gimana caranya mengkontekstualisasikan atau mengkontekstualisasikan Al-Quran di masalah-masalah yang selalu aktual dan selalu berkembang di sepanjang zaman? Kita akan mendengarkan bersama. Silahkan disimak baik-baik. Kami silahkan kepada Dr. Kiai Haji Musta'in Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladziina istafa. Keluarga besar Mahat Ali ya ma'azu. Saya kok mati kutu ya dengan humor-humor begini. Terus perlu kok rasanya lahir dari Mahat Ali ini tafsir humor fil Qur'anil Karim gitu. Itu dilihat muqaddimahnya aja sudah serem ya. Ada waktu harsakum. Ya setahu saya ya haras itu ladang. Itu artinya pinter-pinternya laki-laki melihat sifat ladang. Ladang itu ada yang kering, ada yang setengah kering, ada yang basah gitu loh. Kalau ladangnya ini sudah basah ya cukup dihujani sehari sekali saja gitu. Kalau ladangnya agak kering ya diairi lebih dari sekali lah sehari gitu. Semua ayat-ayat yang merupakan interaksi ranjang atau adegan ranjang itu semua kitabnya kepada laki-laki. Tidak ada yang ke wanita, enggak ada. Karena sifat wanita di dalam dunia seksual itu
diam tapi menikmati itu. Loh, ini yang memulai itu beliau sendiri. Tuh, bukan saya loh kok. Lihat saja dalam permainan dhamir di dalam hubungan suami istri. Yang laki-laki itu diekspresikan dengan khitab. Sedangkan yang wanita itu ghaibah. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Nah, itu artinya dalam dunia seksiologi laki-laki itu menikmati keterbukaan, khitab, jadi orang kedua bicara. Sedangkan wanita itu ghaibah, malu tapi mau gitu. Karena itu panduan Al-Quran di dalam dunia berpacaran itu ada, dan semuanya kitabnya yang mulai laki-laki. Tidak percaya? Buka di surah An-Naml. Ada Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis. Yang kirim surat dulu, yang meng-WA dulu siapa? Sulaiman ya. Iya. Baru akhirnya sampai ditundukkan wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Apakah itu menjadi istrinya atau enggak? Yang jelas wa aslamtu ma'a Sulaiman. Terserah tafsir sampean. Masih gak percaya gitu Pak ya. Al-Qasas. Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika diuber-uber dari Mesir lari ke Madian. Namanya pemuda yang minggat. Di situ masuk di arena Madian, tempat pengembalaan kambing. Ternyata wajada min dunihim imra'ataini tadudan, melihat dua cewek yang mojok tadudan. Ayo arek iki ngono. Dibating. Tidak mungkin di dunia Arab ada cewek cantik mengembala kambing campur laki-laki, itu tidak ada. Tidak ada. Mengembala kambing itu pekerjaan laki-laki. Itu ada dua, tapi mojok, tidak campur dengan pengembala laki-laki. Kasian kan? Disamperi. Apa ayat terusnya? Qala. Loh, bukan qolat loh ya. Qala. Yang memulai menyapa dulu siapa? Laki-laki. Understand? Yes. Makanya menurut teori pacaran fil Qur'anil Karim, laki-laki yang sukses menggait perempuan itu laki-laki yang agresif. Nggak percaya Mbak? Jangan. Walaupun sampean ganteng tapi nggak agresif, kalah dengan yang wajar. Iya gitu. Jadi nggak ada yang menunggu cewek memulai, itu nggak ada. Kadzalika besok sampean kalau sudah suami istri, peran sampean sebagai antum itu memulai dulu. Jangan menunggu dimulai dengan wanita, nggak jadi sampean. Ya harus dimulai dulu, didekati dulu. Ya. Tapi biasanya kalau sudah didekati dia respon, ini lihat ayatnya.
Qala ma khatbukuma, apa yang bisa saya bantu mbak? Tawarkan jasa kepada perempuan, pasti kena. Cara pasti sudah. Yai, ini penjenengan yang memulai lo tadi, lo bukan saya lo. Oh iya, meneruskan. Perkara nanti materi nomor 200 kayak gini. Nih mas, lihat karakter cewek itu mengeluh. Kalau dalam bahasa hadis yuksir nasyaka, curhat. Polata lo jawab kan, baru di sopo mahot bukuma, apa yang bisa saya bantu mbak? Langsung polata la naski hatta yustiror. Saya nggak bisa mbak mas desak-desakan dengan para laki-laki untuk memberi minum apa ini kambing saya, kecuali mereka laki-laki sudah bubar semua, yustir bubar. Lah kok begitu cewek-cewek kok angon wedus gimana? Maklum mas, wa abuna syaikhun kabir. Ayah saya sudah tua, nggak punya anak laki-laki, terpaksa saya berdua ikut mengembala kambing. Anaknya Nabi, cantik cewek, mau mengembala kambing. Coba, tapi kan gelemah gitu. Loh, gak mau kayak apa. Padahal bukan anaknya Nabi sama sekali. Cowok yang cerdas itu bisa menganalisis kondisi. Duh, gak percaya, lihat ini. Jadi feeling tafsirnya itu tajam gitu loh. Begitu melihat curhatnya si cewek tadi, langsung fasaqalahuma. Batu besar, terus biur air. Apa ya? Begitu. Fasaqalahuma. Dimimiki semua kambingnya stres. Buyar. Setelah memberi jasa kepada cewek, buyar semua. Blank. Nabi Musa blank. Duduk. Summa tawalla ila dzil kali. Terus. Diam. Mengadu kepada Allah. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairim faqir. Aslinya kan Rabbi inni faqir lima anzalta ilayya min khair gitu ya. Ya begitulah Al-Quran itu, karena kofiah maka dibalik-balik. Ya sakarep ya dibilang gitu. Ya Allah, saya butuh Allah. Kalau saya jadi Nabi Musa ya, begitu memberi jasa kepada cewek yang cari tadi, mesti saya tanya, Mbak, nomor HP-nya berapa Mbak? Harusnya begitu, harusnya. Namanya sopo, harusnya nomornya piro, gitu dicatat. Kan? Gak ditanya, padahal sudah memberi jasa. Kalau cari cowok yang begini, yang gak pernah menanyakan nomor HP gitu. Tapi masuk ada zaman sekarang. Udah. Hanya minta kepada Allah saja, fakir. Subhanallah. Rupanya mendownload situs Tuhan, langsung dijawab oleh Tuhan. Faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya. Qalat inna, habis terusnya. Datang cewek tadi, datang lagi. Rupanya ini, rupanya dikabul Tuhan nih. Masukkan di teori al-waqfu wal-ibtida, cara membaca ini. Kalau sampean baca faja'atu ihdahuma tamshi ala istihya, waqaf,
Terus qalat inna abi. Alastihya waqaf berarti etika seorang gadis ketika berjalan itu alastihya, gadis pemalu, sopan. Jadi cara berjalannya berarti alastihya. Kalau sampean membaca alastihya ini wasol, alastihya ing qalat, berarti gadis muslimah yang bagus itu ketika qalat bertutur kata di hadapan laki-laki itu alastihya. Tidak sangat. Itu bertafsir perspektif al-waqfu wal ibtida. Nah, masih ada contoh banyak. Nanti nggak usah gitu ya, wocon wasol semua aja. Tadi saat berjalannya dan termasuk apa yang tadi itu bertutur katanya ya alastihya. Loh, datang lagi. Apa mbak? Mas, inna abi yad'uk. Bapak nimbali sampean agar ke rumah. Barangkali sekedar mengucapkan terima kasih. Liyajziyaka ajrama saqaitalana. Ngomong, masih tengah-tengah dialog antara Nabi Musa dengan Nabiullah Syu'aib. Cewek tadi itu mengusulkan, ya abatis takjir, Bapak, pemuda ini, Mas ini tolong dijadikan pegawai saja di sini. Alasannya, inna khairu man istajarta al-qawiyul amin. Mas ini qawi, maskulinistik. Batu gede aja bongkar. Nah, amin, bisa dipercaya. Ketika berjalan dengan saya tadi itu tidak jahil gitu. Ini dalil bahwa gadis itu boleh mengajukan calon suami kepada bapaknya. Lah, gak percaya. Nah, sampean cari tafsir di mana-mana gak mungkin ada istimbat seperti itu, gak ada mungkin. Cuma bahasanya itu istajir. Nah, tetapi perkara dikabulkan, menjadi orang tua itu harus cerdas. Ketika orang tua mempunyai gadis yang memuji-muji cowok di hadapannya, itu ada maksud. Pasti ada udang di balik rempeyek. Pasti itu. Pasti itu. Nabiullah Syu'aib yang paham betul karakter anaknya, memuji-muji cewek di hadapan dia, paham, mau. Nabiullah Syu'aib juga tahu, sudah mengintegrasikan sebelumnya. Oh benar. Akhirnya direstui langsung, tidak perlu istikharah. Gak perlu istikharah. Namanya istikharah itu bagi yang galau saja. Astagfirullahaladzim. Aku percaya. Untuk ini yang dijadikan pedoman baik apa enggak itu nazarah. Pandangan pertama masuk api berat. Loh iya rek. Tadi ketemu masuk diusulkan, Pak, saya ini mengajukan calon suami seperti ini. Nabi Musa pandangan pertama api arek iki langsung inni uridu an unkihaka ihtabnatayya hataini. Pilih dua anak gadis saya ini, saya mau menikahkan kepadamu. Jadi sunnahnya menikahkan anak itu bapaknya sendiri, gak usah diwakilkan, walaupun kiai gak usah. Dalilnya an unkihaka, dia sendiri. Tapi tabarukan, ya sudah, kalau tabarukan ya silakan lah gitu. Saya kan baca tafsir, ini uridu an unkihaka. Kata sing apa namanya, sing ma'at ahli fikih ini, itu artinya maktubah,
gadis yang mau dinikahkan itu harus ada unsur ta'yin. Sihhat nikah harus ada unsur ta'yin. Imma lafdhon, imma sak terus atau isyarat. Jadi dua anak saya ini yang mana? Hataini. Harus ikhda salah satu ini jadi ta'yin. Ikhda benar ya ikhda. Makanya fikih-fikih itu kan, saya menikahkan kamu dengan Fatimah, ya Fatimah siop sopo likasrotil fawatim kan gitu ya, harus ada. Jadi hata ini atau tidak disebut binti, atau saya menikahkan kamu pada ini, sudah pakai isyarat sudah cukup. Kalau disebut namanya nggak apa-apa, karena sudah ta'yin. Itu menurut fikih katanya tapi saya tidak tahu fikih. Tapi kan tidak gratis. Ala anta juroni sama niyah hijaj, mengembala kambing 8 tahun tak bayaran. Ini artinya mahar. Saya hilangkan kata mahar, sodak saja. Di Al-Quran tidak ada kata mahar. Yang ada itu sodak. Wa atun nisaa saduqatihinna niklah. Mahar itu bahasa Persia yang memang diserahkan kepada mertua, orang tua. Lalu dikoreksi oleh Al-Quran dengan dua hal. Pertama, diganti dengan kata-kata sodak. Nomor dua, wa atun nisa, berikan kepada langsung ke istrinya, tidak kepada orang tuanya. Sodak dari kata-kata sod, dal, dan qaf. Sidqu, sodak, maknanya jujur. Artinya mas kawin itu lambang kejujuran cinta seorang laki-laki kepada calon istrinya, maka dilambangkan dengan barang-barang yang berharga, disebut mas kawin. Tidak ada istilah besi kawin, kan nggak ada. Mahar yang bersifat aini seperti kintor dan lain-lain. Di sini Nabi Musa ini hadir dengan mahar yang bersifat naf'i. Mahar naf'i, manfaatnya. Kalau begitu kita bisa kok menghitung-hitung berapa besaran mahar Nabi Musa waktu itu. Coba mengembala kambing sekian banyak, 1 bulan cukup dibayar 2 atau 3 juta? 3 juta aja sebulan. 1 tahun berapa? 36 kali 8, no. Best kan? Makanya kalau ada santri menikah dengan mahar mushaf Al-Quran, itu menunjukkan santri yang bakhil dunia akhirat. Tidak menghargai wanita. Apa? Perangkat alat sholat. Itu kalau mushafnya itu beli. Kalau mushafnya itu ambil di masjid itu, di pondok, itu artinya istri kamu itu setengah wakaf. Aduh. Iya ya. Udah. Untuk humor saya kira cukup lah. Gak bisa, serius gak bisa ini. Ya, bagus. Sudah mendahului PowerPoint bahwa Al-Qur'anu nazala wa tanazzala. Al-Qur'anu nazal secara physically, Al-Qur'an itu nazal. Fan-nuzulu madid. 30 juz Al-Qur'an itu sudah selesai turun. Tidak ada juz ke-31, enggak ada. Sudah fixed. Sudah.
Wa tanazzulu baqu. Sedangkan tanazzul Al-Quran ini landing ke umat itu ongoing proses, terus menerus ada. Terserah nabi-nabi kecilnya. Kita ini mendesain diri kita menjadi nabi-nabi kecil, menjadi juru bicara Tuhan kecil-kecilan untuk mengantarkan pesan-pesan Al-Quran dengan benar sebisa-bisanya. Karena itu Wattanazzulu baq, terus menerus orang menjadi lebih cerdas dengan zamannya sendiri, karena generasi itu dicipta sebagai anak-anak zaman. Silakan orang menyebut milenial atau orang menyebut no atau 4.0 dan itu sebutan saja. Karena itu setahu saya yang mempunyai dinamika pemikiran dari Imam Mujtahid itu Imamun Asy-Syafi'i. Nah sini, saya kan Syafi'i ya, jadi saya ini anak utawi nyong ini ya. Ana Syafi'iyun madhaban wa nasaba. Tak percaya. Pola pikir saya mengikuti Asy-Syafi'i, walaupun nanti ngeritik nasabah, saya ini nasab dengan Asy-Syafi'i, cuma Syafi'i bapak saya dengan bapak yang imam itu beda, itu aja. Apa Syafi'i? Situ imam saya satu orang nelayan, gitu aja. Saya tadi mencontohkan, coba dilihat ketika bertanazzul. Al-Quran ongoing proses menentukan isbatul hilal. Apakah awal Ramadan atau awal Syawal? Ayatnya cuma faman syahida minkum syahr falyasum. Syahidah saja. Syahr saja. Hilal. Jumhur. Nah ini di pondok itu sering saya tanya. Jumhur itu sapa sering? Ya mayoritas ulama. Mayoritas ulama. Terus saya termasuk enggak? Marah dia, marah. Yai Hasyim ikut enggak? Ya gini loh. Karena ini istilah fikih, maka jumhur itu spesial al-a'immatul mujtahidun. Yang 4. Kalau 3 sepakat, itu namanya jumhur. Kalau masih khilaf 2/2, enggak. Kalau 4 semuanya itu wa ajma'u. Kalau masih 3 itu wattafaqu. 2/2 wakhtalafu. Kan gitu tuh skornya kan. Dalam isbatul hilal, jumhur Imamuna Abu Hanifah, Imamuna Malik ibnu Anas, Imamuna Ahmad bin Hanbal, semuanya la ibarata biikhtilafil maqali, menganggap satu global dunia ini satu matlak. Di negara manapun sudah melihat hilal maka berlaku semua. Maka jangan disalahkan Makkah sudah puasa, orang di sini walaupun belum hilal ikut puasa karena menganggap satu dunia satu matlak. Itulah la idrata biikhtilafil maqali. Kecuali Imam Syafi'i yang tidak mau. Harus yu'tabaru biikhtilafil maqali. Hanya yang melihat, penduduk di belahan bumi yang melihat, jadi separuh yang melihat, sing bawah belum, berarti masih nanti yang dipakai oleh kaum Nahdien, semuanya kan pakai dari walukulin hukmu, jadi beda. Pertanyaannya, kenapa Syafi'i beda dengan jumhur tadi? Alasannya karena hanya Syafi'i sendiri yang pernah keluar negeri. Imam Abu Hanifah di Kufah gak pernah keluar, jadi tidak pernah ada ikhtilaf maqali, tidak tahu perbedaan waktu. Imam Malik nambah itu
fanatik dengan Madinah bukan main. Sampai mengambil urfu ahlil Madinah menjadi masdar hukum. Walaupun khilaf. Bayangkan urfu ahlil Madinah dijadikan masdar hukum. Ini urusannya Ma'ad Ali sini dipikir-pikir. Usul fikih. Ahmad saking fanatiknya, beliau ini ahli yang sopan betul, tidak ada. Ambil dulu. Asy-Syafi'i kesana kemari kesana. Loh, kok ada beda? Enggak jadi. Jadi pendapat ini menjadi dinamis sekali karena ditunjang dengan pengalaman yang keluar negeri tadi. Makanya sampai ada qaul jadid. Pertanyaannya, apakah qaul jadid itu serta-merta menjadikan nasikh terhadap qaul qadim? Itu urusan fikih kalian. Sayang, Imamuna Syafi'i berumur pendek cuma 54 tahun. Andai punya kesempatan terus ke Probolinggo, terus ada itu peternakan udang windu yang ekspor. Mungkin ditanya, Imam Syafi'i, ini peternak udang windu ini wajib zakat apa enggak? Saya kira wajib. Kalau begitu sangat mungkin ada qaul ketiga, qaul ajdad. Mungkin saja. Lahir dari sini, lahir qaul ajdad. Terbaru. Jangan kalah dengan desainer. Ini model terbaru, Mbak. Ya. Kita kan mendesain hukum. Ada dasarnya kan. Ini paling enak ini langsung saja. Iya. Enggak. Ada yang operator next. Oh iya, sudah. Ini wahyu nuzul. Sudah betul. Sudah kamu. Nah, ini hanya awal saja. Kebanyakan wahyu itu ya ibtidah. Ibtidah itu turun begitu saja, sifatnya doktriner. Memang Tuhan ingin memberi pelajaran. Nah, sama. Sedangkan nuzul itu wahyu yang memang turun karena faktor sebab seperti kasus dan lain-lain. Makanya ini yang punya sababun nuzul atau latar belakang historis seperti itu. Mayoritas wahyu Al-Quran itu ya ibtidah nuzul. Kajian akademik menjadi begini. Andai waktu itu tidak ada kasus, non kasuistik, tidak ada problem. Pertanyaannya, apakah wahyu tidak jadi turun? Andai tidak ada kasus, apakah wahyu tidak jadi turun? Daripada bahas begitu, jawaban yang memuaskan itu pakai teori fatalistik Jabariyah. Antara wahyu dengan konteks itu sudah didesain utuh bergandeng-gandeng. Jadi mungkin sudah selesai sudah. Ya, daripada nanti dianggap liberal dan lain-lain gitu. Nah, sudah. Untuk itu studi terhadap sababun nuzul gridnya sekarang menjadi 4. Jika latar belakang itu engkel, satu versi orang menyebut sababun nuzul. Kalau bervarian tinggal menjamakkan asbabun nuzul. Kalau panjang seperti hadisul ifki, biasanya tafsir menyebut qissatun nuzul. Tetapi kalau kondisi yang di cover waktu nuzul, nah ini yang biasanya Haris di tafsir Al-Mu'asir ini menggunakan sya'nun nuzul, konteks turun waktu itu. Nah, mungkin orang-orang akan berlomba mencari sya'nun nuzul di sini,
dengan mempelajari geografi, budaya, dan lain-lain. Sehingga integrated antara dialog teks dan konteks itu menjadi integrated. Subhanallah bihamdi. Siapapun di dalam menekuni bertafsir yang menggunakan dialog ini, betulkah bahwa sababun nuzul itu satu-satunya penafsiran? Jawabannya tidak. Sababun nuzul adalah satu piranti untuk mendukung penafsiran. Karena teks Al-Quran pemahamannya itu lebih universal, lebih luas dari berbagai hal dibanding sekedar konteks seperti itu. Makanya kita lanjut saja, biar cepat. Nah, ini ada lughah, ada khusus sabab tadi saya jelaskan, ada munasabah, ada siyaqul kalam. Saya yang munasabah dulu. Teori relevansi yaitu studi ayat Al-Quran mengkaitkan dengan ayat sebelumnya. Teori relevansi ini satu-satunya teori yang hanya milik tafsir Al-Quran. Hadis tidak mempunyai munasabah. Alasannya ilmu baru ini karena Al-Quran adalah buku yang paling tidak sistematik di dunia. Gak usah marah dulu. Enggak karu-karuan, enggak urut. Mari alif lam mim ini ganti malaikat, ganti sihir, ganti kiblat, tolak iddah, nikahnya kapan? Baru nanti di Nisa Famkihu. Enggak sistematis. Tetapi antar ayat, korelasi antar ayat itu pasti mempunyai keterkaitan. Sehingga di pros ada munasabah bainal ayat dan ada munasabah bainas suwar. Ini ilmu yang hanya dimiliki oleh tafsir saja. Jawabannya dasarnya karena Al-Quran itu kitabam mutasyabihah, masaniyah taksyair. Karena itu saya kurang sependapat. Kalau ada ilgho, ada memandulkan satu huruf. Setiap saya membaca tafsir Jalalain ada wadhkur, wawunya istiqna. Saya kurang sependapat adanya wawu istiqna. Sepertinya terjadi pemutusan antara korelasi ayat itu dengan ayat sebelumnya. Aku gak mempengaruhi sampean loh, ini aku berpendapat dia loh. Loh, lah nanti hubungannya gimana loh? Pasti bisa, pasti ada kaitannya, pasti ada munasabah. Makanya ayat pertama menurut qaul yang umum itu bahasanya bahasa perintah, iqra, tidak pakai. Seterusnya terus. Bainal ayat boleh, bainas suwar boleh. Jadi bahayanya orang mengistiqnahkan wawu itu berarti ada satu huruf yang tak bermanfaat di dalam Al-Quran. Itu tidak berarti. Satu huruf pun hudal linnas pasti mempunyai nilai petunjuk, pasti. Nah, karena itu maka di lughat ini menjadi dibolehkan sebagai piranti tafsir karena apa saja yang menjadi tercakup di dalam bahasa itu sebagai tafsir. Masalah matching itu nanti kedua. Selagi dictionary, selagi kamus itu bisa membolehkan, bisa membenarkan, maka benar sebagai rujukan tafsir versi lughat. Tetapi ini belum selesai karena harus ada matching. Siyaqul kalamnya harus matching. Tadi saya mencontohkan ainun artinya apa? Mata, ya kan? Bagaimana kalau sampean menafsiri al-ghasyiyah? Al-atad fiha, di surga itu ainun jariyah, ada mata satu yang berjalan-jalan.
Itu gak dadi swarga rek, dadi uji nyali itu menakutkan. Ya gak matching ya, matchingnya ya mata air sih kan. Baru mata gelending yang jariah yang mengalir sama. Rahimallah penulis buku tafsir yang tidak saya sebut namanya orang Indonesia. Pada saat menafsir wa'adzim finnas bil hajj ya'tuka rijalan. Diberi makna berlaki-laki. Ikulah arek cilik. Saya tahu rajul jamaknya rijal. Tapi untuk ayat ini apakah bisa dikatakan rijal itu laki-laki? Ini kan urusan orang yang datang ke Baitullah. Korenahnya wa'ala kulli dhamir. Jadi rijal ini bentuk jamak dari mufrad rajil, pejalan kaki. Rajilun, rajilani, rijal. Sama dengan qaimun, qaimani, qiyam. Ayo, bantanglah. Bukankah qiyam itu masdar? Bacaan saja. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Qiyaman itu isim fa'il. Nah terus masdarnya apa? Ya qiyaman podo, kate lapo sampean mana? Wa qu'udan. Seterusnya. Jadi ada hal begini. Jadi bukan jamak dari kata rojulun, rijal, tapi rojil, pejalan kaki. Datang ke Baitullah yang dekat itu pejalan kaki. Dan ada wa'ala kulli dhamir, naik kendaraan. Sudah. Karena itu matching di dalam lughat ini penting. Kesalahan bisa fatal. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan saya mengoreksi, tapi sering mendengar para mubaligh, ustaz memberi ceramah fadilah-fadilah tentang tasbih, mencontohkan Nabiullah Yunus alaihi salatu wassalam. Nabi Yunus ketika ditelan itu di dalamnya bertasbih ya. Apa jenenge iku? Wa atubu apa jenenge iku? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz dzalimin. Maaf ya, maaf. Al-Qur'annya kan bukan ditelan. Coba. Idza abaqa ilal fulkil maskur fasahama fakana minal mutahaddin faltaqamahul qut. Iltaqama itu kata luqmah, puluhan, rongga, suapan. Jadi Nabi Yunus itu bukan masuk di perut ikan. Kalau di perut ikan itu namanya ibtala'ah, ditelan masuk. Tapi iltaqama itu masih di rongga mulut. Makanya faltaqama. Khut itu dua pengertian dari ikan terbesar sampai yang terkecil sebagai lauk pauk. Yang lauk pauk juga bisa disebut hut. Seperti kisah Nabi Musa, atina goda wa inni nasitul huta. Hut di sini itu ikan gorengan yang sebagai lauk pauk itu kecil. Tapi faltaqamahul hut menurut National Geographic, ikan paus itu besarnya panjangnya bisa 35 meter, bobotnya sama dengan 30 gajah Afrika. Itu artinya besar sekali, disediakan Tuhan untuk nyaplok Nabi Yunus tadi. Jadi Nabi Yunus itu ada di mulut ikan hut tadi itu. Namanya hut. Siapapun tahu ikan paus ini bernafas dengan paru. Setiap sekian menit itu menghirup darah. Jadi seperti duduk di ruang yang ber-AC di situ. Duduk kita ada oksigen masuk. Lihat ayatnya. Falaula annahu kana minal musabbihin.
andai dia tidak bertasbih. Lala bisa di batni, masuk ke perut wilayah. Jadi itu bukan ditelan masuk khusus, mati, tapi masih diturunkan. Walaupun Allah itu kuasa, tapi kan harus faat ba'asa baba. Jadi Tuhan harus mentaati terhadap sunnahnya sendiri. Tidak bisa mentang-mentang sebagai Tuhan terus atraktif, tidak boleh. Itu oleh kaum Mu'tazilah, Tuhan harus mengikuti al-wajibatul aqliyah. Sampean enggak setuju Mu'tazilah, gak popo. Jadi harus ada. Makanya ada fa'at ba'a sababa, ada summa atba'a sababa. Jadi piranti itu dipatuhi oleh Tuhan. Walaupun kita enggak nutut, tapi ada. Karena itu maka di dalam lughat ini mutlak. Kedalaman kita di dalam berbahasa, bertafsir seperti itu menjadi mutlak. Next. Kesekian, tarung dek gini. Saya hanya membuat 3 sifat ayat. 1 muta'aridhah. Karena ini dari perspektif makna, isinya itu berlawanan, beda. Muta'aridhah bukan mutanaqidah. Perbedaan muta'aridhah itu kontradiktif, hanya berbeda itu saja. Tetapi kalau mutanaqidah itu saling menggugurkan. Jadi tabrakan tapi saling menggugurkan. Yang satu kalah. Kedua yaitu yang mukhtalifah, yang beredaksi mirip. Mungkin mas-mas, mbak-mbak yang di Al-Quran. Kenapa sih kalau di dalam surah Yasin itu waja'a min aqsal madinati rajului yas'a. Satunya Qasas, waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Iya, karena rajul di surah Yasin dan di Qasas itu beda orangnya. Begitu dong. Tapi dibalik, cek bodoh itu. Yang hebat lagi, barangkali ini di Anfal dan di Ali Imran ya. Ketika membicarakan pertolongan Tuhan itu, wa ma ja'alahu Allahu illa busyara. Enggak pakai lakum. Walitatma'inna bihi qulubukum. Wa man nasru illa min indillah. Innallaha azizun. Yang satu, wa ma ja'alahu Allahu illa busyara lakum. Walitatma'inna qulubukum bi, dibalik. Wa man nasru illa min indillahil azizil. Satu dikurangi lakumnya, satu bihinya dulu, penutupnya yang satu pakai taukid inna, yang satu terus. Nah, gimana bedakannya? Masukkan, kembalikan kepada konteksnya. Konteks pertama tadi itu perang Badar, di mana yang namanya busyara, termasuk kabar gembira, pertolongan Tuhan itu belum terjadi, maka tidak ada lakumnya, belum dinikmati. Dalam ekspedisi besar ini Allah perlu memperkuat semangat ashabu badrin untuk berperang walaupun tidak banding. Maka ditekankan walitatma'inna bihi billah dulu baru qulub. Ada bihinya ditekankan. Menyemangati bertempur Badar yang enggak imbang seperti itu. Tidak main-main, pertolongan Allah pasti datang untuk meyakinkan, dikasih taukid. Innallaha aziz. Ba'dal badar kubra dan di Uhud, di mana kenikmatan kemenangan di perang Badar sudah terjadi. Maka lakum dipasang. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyara lakum.
Tetapi orang harus hati-hati. Di sini Tuhan tidak hadir depan. Walitatma'inna qulubukum bih. Tuhannya dikesampingkan. Pertolongannya serius apa enggak Tuhan? Enggak ada. Innanya dibuang. Wa man nasru illa min indillahil aziz. Hasilnya beda. Pasukan langit melihat sahabat yang perang Uhud dan sudah kocar-kacir, diem, karepmu bongko yo wis, gak ada yang turun sama sekali, tidak ada turun. Baru ya, tapi kan tidak total kalah, tetap nasrul tetap ada, cuma takdim dan takhir, ziyadah dan nukson di dalam ayat yang berbeda. Inilah studi al-ayatul mukhtalifah. Ayat-ayat yang berdaksi mirip itu pasti punya angel tekanan, bukan angel karamoi, bukan angel lelga, bukan. Itu kan angel ya. Tulisannya angel itu. Ini kan angle ya. Ini angle angel. Sedangkan mutakarrirah, subhanallah, enggak mungkin. Luhut prei semua ketika kena mutakarrirah. Paling banyak hadis di dalam mengulang bahasa itu paling 3 kali. Paling 3 kali. Lebih aib sudah. Tapi Al-Quran ini kalamullah, ya seenaknya sih. Al-Quran kok diatur. Turun surah Ar-Rahman yang cuma 78 ayat, 31 diulang-ulang. Iki jenenge jarak, pangeran jarak kepada sastra-sastrawan itu. Tapi ayya, subhanallah. Diri Imamuna Abu Hamzah Al-Asrar fi Takraril Quran. Setiap fabi ayya ala itu ada stressing sendiri-sendiri. Bahkan sifat surga ada klaster. Ini kelas ekonomi, ini VVIP gitu. Wa min dunihi ma jannatan. Sifat bidadarinya juga pun beda. Jadi kira-kira sampean jangan iri ya. Besok bidadarinya beliau itu dengan sampean walaupun roh bidadari itu beda itu. Kok bisa begitu? Ya pakai saja teori mutakarrirah. Di mana itu? Nah, tadi karena sudah disinggung-singgung perkara iddah. Ini hanya pilihan saja. Saya tidak selera kalau ada naskh di dalam Al-Quran. Bagi kami, la naskha ba'da kamalin nuzul. Kalau Al-Quran sudah tutup akmal itu sudah selesai, sudah tidak boleh ada naskh. Lah kok itu ongoing proses. Bisa tadrij bisa. Lah di fikih Syafi'i kok ada iddah 4 bulan 10 hari dan ada 1 tahun. Ya silahkan. Tapi mohon maaf, untuk 1 tahun walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj, itu saya memandang bukan ayat iddah, tapi ayat sunnah. Lihat, ghaira ikhraj, tidak keluar. Dan itu ada hudud apaan, ikhdatnya di situ. Jadi ayat iddah ya cuma 1. 4 bulan jadi arba'ata asyhurin wa asyra. Asyra pakai adat saja ya. Arba'ata asyhurin ada adat, ada ma'dud. Tapi ketika menyebut ini wa asyra, kalau sampai menjadi mufassir disuruh membuat ma'dud wa asyra apa? Hah? Wa asyra apa? Loh, arba'ata asyhurin wa asyra. Asyra apa?
Nah, sing lanang pinter meneng. Aku jawab khawatir salah. Gini, kembalikan ke teori nahwu tentang adat ma'dud dalam mufrad. Asyra, asyr, wa asyron. Kalau adat dan ma'dud pada mufrad itu kan harus mukhalif, mudzakkar muannasnya. Kalau ma'dudnya mudzakkar muannas, mudzakkaran gitu. Allah sudah menyebutkan asyara bentuk mudzakkar, maka sampean tinggal menyebutkan menafsiri muktadanya yang tersimpan ini yang muannas. Yang muannas itu yaum atau laila. Laila, jadi salah 50% salah sampean. Yang betul wa asyara layal baru betul. Kan podo ae Pak, ya podo ae mesti podo. Tapi gak entos dalam tafsir lughat itu berarti gak entos kan gitu aja. Padahal sudah mengerti. Wa asyra ayyam maksudnya benar, tapi susunan nahwunya salah. Tidak mungkin ada mudzakkar dan mudzakkar tumpuk dalam adat mufrad. Maka harus dikasihkan yang muannas wa asyra layal. Terus saya bingung. Jadi kalau terpaksa harus sam'an kepada Imamuna Syafi'i bahwa ayat iddah itu dua. Pertama 100 tahun, kedua 4 bulan 10 hari. Walaupun tartibur rosamnya dibalik, tempatnya lebih dulu yang 4 bulan 10 hari dulu baru yang 1 tahun. Maka mufasir harus cerdas, ada positioning sifat janda. Umpama begini, janda-janda yang sudah tua, tuwek, yang kira-kira sudah tidak laku di pasaran gitu. Iddahnya 1 tahun. Karena tidak mungkin bisa menghilangkan kenangan bersama suaminya yang sudah lama mendampingi itu dengan sekejap. Apalagi bunyai-bunyai itu. Tapi bagi janda-janda yang seusia Ayu Ting Ting umpama atau apa atau janda yang muda-muda pakai iddah yang 4 bulan 10 hari itu saya kira lebih magic. Yang pendek ini kita sebut saja iddatul wujub. Iddah memang minimal segitu. Berikutnya terserah dia mau mengambil yang hukuk atau yang tidak. Itu artinya bertafsir menggunakan keserasian, keselarasan mukhatab. Masa sih? Apa mungkin ayat Al-Quran itu mansukh hanya sekedar rosabnya dihapus, hukumnya ada teori nasih mansukh kan, naskhul hukmi dunar rosmi. Lah terus gawe apa ayat nongkrong di situ itu apa? Masa kayak kata Imam Malik digawe kenang-kenangan gitu. Iya ada bahasa gitu. Tadzkiratan linni'am. Aduh, ono ayat kok kayak kenang-kenangan bareng. Ya gak apa-apa gitu. Sama dengan ayat ar-radha'ah. Walaupun keduanya itu mansukh, tapi yang satu, yang terakhir kan tetap muhkamah walaupun rasanya hilang. Asyuru radha'atin ma'lumatin yuharrimna. Pertama 10 kali. Tiba menjadi 5. Khamsu radha'atin ma'lumati yuharrimna. Ini kan urusan gizi sih. Radha'ah itu gizi di bawah 2 tahun. Baru ada 5 kali apa 10 kali. Itu urusan gizi. Mbok dilihat saja tentang sifat umur radha'ahnya ini. Maaf ya, wong desa, miskin, kurus,
pentile sak kacang ijo. Kempir. Makannya kerupuk, sambel. Dari mana gizinya? Asyru rada'at 10 kali. Lain satunya lagi. Bodinya streamline. Yang namanya pepaya, kates Thailand mateng-mateng. Seger. Makanannya 4 sehat, 10 sempurna. Khamsu rada'at. Subhanallah, sampean boleh mentertawakan. Tapi saya sudah menguji secara testimoni kepada istri saya sendiri. Dulu. Iya. Ini rada apa begini ya. Setiap kali istri saya ini makanannya bagus. Bagus. Subhanallah. Kalau Mimi apa? Asih rada. Bayu sedotannya itu melebihi kuatnya bapak. Subhanallah, sampai keringet gitu, keringet hebat, seger. Oh iya benar ini. Saya kira hadis ini, asyru dan khamsu ini bukan untuk dinasih mansuh, bukan. Tapi untuk diterapkan pada kondisi ibu yang berbeda. Kondisi gizinya. Kalau begitu yang berhak menafsirin siapa? Ya ahli gizi, jangan kiai gak ngerti. Tanyakan pada ahli gizi, Pak Kiai, kira-kira begini nih. Oh, kalau ini 7 karena in between ada, bisa saja. Kenapa harus serba teks? Kenapa harus serba teks? Teksnya in between 5 sampai 10. Mungkin ada di antara itu, ada 7 atau 8. Tapi kan nggak ada Pak di Fathul Qorib. Yo gawe dhewe lah ya wis gitu. Fathul Qorib itu juga banyak pertentangan di dalamnya. Coba lah, kita itu sesungguhnya kurang agresif di dalam berpendapat dibanding ulama-ulama. Pak yang Fathul Wahab kalau ngeritik kepada pendahulunya itu sampai takbir kritik. Iya kan? Wa ta'biri aula. Subhanallah, saya gak tega begitu itu. Ada ya gitu ya? Ini saya pernah di Inggris apa di mana ya, Ramadan. Itu menyukai yang suci bersih. Makanya di bulan Ramadan yang bersihlah. Pakai gosok gigi, utamanya setelah zawal, pakai gosok gigi bersih sampai. Ada yang masjid. Nah, itu kan gosok gigi setelah zawal kan makruh Pak. Ono hadise Fathul Qorib. Apa tadi? La khufu famis shaim ya kan atyabu indallahi minal misk kan gitu. Subhanallah, itu indallah. Nah, bau mulut seorang puasa. Atyabu minal misk indallah. Ya apa? Kalau serba Tuhan terus, tauhid diberi makna serba Tuhan terus, itu namanya teosentris. Allah diteruskan punya sifat gini. Seharusnya di akademik itu bukan lagi tauhidnya itu teosentris tapi antroposentris.
bagaimana unifikasi manusia dengan Tuhan, berekspresi dengan ekspresi Tuhan, hidup berstandar Tuhan itu seperti apa. Itu baru unifikasi. Wahada yuwahidu tauhid. Bukan Allah saja ditauhid-tauhidkan, kita sendiri. Go ke Tuhan dengan ubah cara pandang teosentris menjadi antroposentris. Nah, Abul Qasim Al-Ghazi Fathul Qorib membuat istidlal dari hadis ini. Kalau begitu siwak gosok gigi ba'da zawal itu makruh karena menghilangkan bau-bau yang disenangi Tuhan. Itu artinya semakin badek, semakin disunahkan, semakin Tuhan senang. Kenapa gak dibalik? Khuluf famis shaim yang baunya gak bagus saja itu sudah dianggap lebih harum dibanding parfum. Apalagi yang bersih malah lebih senang lahir batin. Mbok ya begitu. Loh, lah ngono lah. Dari teori kias aula itu dibalik dari teksnya. Usul fikih dibuka. Cara menarik mafhum mukhalafah. Hasil dari mafhum mukhalafah itu sah jika tidak malam yu'ariduhu nassun akhar. Kalau hasil mafhum mukhalafah itu bertabrakan dengan nas lain seperti tadi. Berlomba-lomba membusuk-busukkan bau mulut itu bertabrakan dengan nas innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Bagi saya istidlalnya Abul Qasim tadi itu gugur. Bagi saya, apa aja melok-melok. Aja melok-melok. Bukan ngerti pemikiran sak karepku sih pemikiran kok. Makanya saya ikut Imamuna An-Nawawi di ujungnya itu Wakhtaron Nawawiyu adamal karoh. Ya ini yang go publik. Coba sampai ceramah di perkotaan pakai Wakhtaron Nawawi. Iki namanya Ustadz milenial. Ada pembacaan. Makanya reading itu penting. Tidak salah. Wahyu pertama itu Iqra. Iqra itu gak salah. Ada reading, ada pembacaan. Ini nanti saya nggak bisa ngakhiri. Saya kira cukup gini aja biar dialog saja.